بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. 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 Jadi kurang satu, beriman kepadanya. Ya. Ya. Artinya begini, mengapa? Jadi kalau kemudian dia berjumpa Nabi, Nabi wafat belum juga beriman. Dia berimannya nanti setelah Nabi wafat. Bukan sahabat. Ya. Jadi beriman kepada berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian meninggalnya dalam keadaan beriman. Tapi kalau beriman kepada Nabi, kafir kepada Nabi, kemudian mati dalam keadaan beriman, bukan sahabat. Jadi ketika Nabi hidup, dia sudah beriman kepada Nabi SAW. Ya. Ya, karena itu itikad Ahlussunnah wal Jamaah, as-sahabah kulluhum udul. Para sahabat semuanya udul. Artinya orang yang bertakwa dan menghindarkan dari dosa-dosa besar dan terus-menerus dalam dosa kecil. Itu arti kata udul. Maka para sahabat nggak diteliti lagi, dicek lagi tentang periwayatan mereka, semuanya diterima karena memenuhi syarat mereka. Kalaupun mereka nggak hafal, mereka tahu secara maknanya. Nggak hafal redaksinya, mereka tahu maknanya. Jadi pasti meriwayatkan sesuai dengan makna yang mereka pahami. Nggak, dan mereka bersih dari dosa-dosa besar. Ya. Baik, berikutnya nomor 23. Kewajiban yang paling pokok seorang muslim terhadap para sahabat Nabi adalah mencintai mereka dan meneladani jalan agamanya. Jawabannya benar. Ya, itu memang demikian. Tidak perlu didebatkan lah ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, serius ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Cukup? Mencintai mereka dan meladeni jalan agamanya. Baik. Selanjutnya, sahabat Nabi yang paling utama adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jawabannya adalah salah. Iya. Jadi jelas kalau dia paling banyak Abu Hurairah dan beberapa sahabat. Tapi yang paling utama siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun paling sedikit sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya beliau sibuk dengan apa? Dengan urusan pemerintahan, maka nggak banyak cerita. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan. 25. Urutan Khulafaur Rasyidin yang 4 juga merupakan urutan ketakwaan di antara mereka. Jawabannya adalah benar. Itu kesepakatan Ahlussunnah ya. Baik. Jadi kebetulan secara khilafah berempat itu urut, dan ternyata itu kebetulan memang urutan ketakwaan, keimanan. Baik. Ya, walaupun tidak harus bahwa orang yang jadi khalifah itu yang paling bertakwa, tidak wajib. Tapi untuk kasus Khulafaur Rasyidin, ya mereka sesuai dengan urutan keimanan. Baik. Terima kasih. Selanjutnya 26. Hanya 10 sahabat yang disebut langsung namanya oleh Nabi bahwa mereka akan masuk surga. Jawabannya adalah salah. Ya, banyak sahabat yang lainnya. Baik Ustaz. Uqasah bin Mihsan disebut, kemudian Hasan Husain, dan juga beberapa putri beliau disebut, istri-istri beliau jelas, dan jadi banyak para sahabat yang Bilal dijamin masuk surga.
Bahkan secara umum para sahabat adalah masuk surga secara umum. Ya. Baik, terima kasih. Atau ada yang punya dalil lain mungkin? Ya. Cukup ya. Ya siapa tahu. Nomor 27. Kita bebas bercerita tentang hal-hal buruk tentang sahabat Nabi. Yang penting betul-betul terjadi. Jawabannya adalah salah. Ya, jelas karena Oke, Ustaz. akidah Ahlussunnah wal Jamaah sikap Ahlussunnah adalah al-kaf aman saja diam terhadap apa yang terjadi dari mereka dari keburukan, maka nggak bebas cerita. Bahkan pada asalnya nggak boleh cerita. Hukum asalnya nggak cerita, kecuali Anda kepentingan masalah yang besar untuk sekedar menyebutkan bahwa namanya sahabat tidak maksum gitu. Ya, dan harus diikuti dengan pujian untuk mereka. Nggak boleh bebas begitu saja cerita langsung diam. Nggak. Harus ada setelah mendengar cerita itu nggak ada kemudian meninggal kesan kok jelek ya mereka nggak. Ya. Ya Ustaz, terima kasih. 28. Banyak beredar cerita tentang sahabat Nabi yang dusta atau yang ditambah dan dikurangi. Sehingga sebagian mereka terkesan buruk. Jawabannya adalah benar. Ya demikian dan akan disampaikan oleh mu'alif ya. Ini akan mungkin yang salah. Mu'alif. Apa yang salah memahami pertanyaannya? Ya paling begitu. Iya, ya Ustaz. Ya. Karena Jadi bisa beda nada. dampak karena cerita yang ditambah dan kurangin dusta jadi kesannya Ya, buruk. Padahal apa? Mereka nggak ada yang buruk sama sekali. Cuma karena cerita apa? Cerita Cerita ditambahi dusta bohong. atau tambah dan kurang itu. Dan itu banyak. Ya, Ustaz. Banyak. Seandainya cerita tentang para sahabat semuanya valid, yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin, maka ya tidak akan terjadi apa yang terjadi pada kaum muslimin. Sebagian mereka tentang apa yang menjadi keyakinan Syiah misalnya. Ya, selanjutnya. Ya Ustaz. 29. Sahabat Nabi jika mereka bersepakat tentang suatu hukum syariat pasti benar. Ya. Jawabannya adalah benar. Ya. Latas samatil ummah al-dolalah. Dan ijma yang mudah, yang paling jelas valid bisa diketahui ijma sahabat. Walaupun tidak berarti sudahnya nggak ada ijma sebagaimana soal berikut yang salah satunya kan. Ya. 30. Secara umum ahli Badar adalah merupakan sahabat Nabi yang paling utama. Jawabannya adalah benar. Ya. Di mereka al-Badar. Kalau secara individu jelas al-Asrah, al-Basum Jannah yang sudah disebut namanya 10 itu yang paling utama. Secara umum al-Badar yang paling utama. Baik Ustaz. Dan terima kasih. diantaranya ada yang 10 itu. Baik Ustaz. 31. Meyakini bahwa sahabat Ali lebih utama daripada sahabat Utsman tidak hanya salah, bahkan bisa dikatakan sesat. Jawabannya adalah salah, Ustaz. Ya, kalau pendapat itu salah betul, tapi enggak disesatkan dan akan disampaikan oleh mu'alif Islam. Tidak berdampak menyesatkan yang berpendapat bahwa Ali lebih utama dari Utsman, tapi salah ya. Pendapat itu salah. Itu bedanya. Tidak setiap kesalahan itu berdampak disesatkan. Ada kesalahan yang berdampak dikatakan sesat, ada kesalahan yang tidak berdampak disesatkan pemilik kesalahan itu. Baik, terima kasih Ustaz. 32. Mempermasalahkan keabsahan urutan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin termasuk kesesatan. Ya, betul kan? Ya tadi karena tentang khalifah beda tentang masalah status kayak keimanan. Jadi khalifah itu kan kesepakatan dan mempermasalahkan sama dengan membodohkan dan menganggap sahabat itu bersepakat dalam kesalahan. Nah, dan itu kesesatan. Menganggap ijma sahabat itu tidak artinya salah. Gitu. Baik Ustaz. Bahkan kata Syaikhul Islam itu lebih dungu dari keledai. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. 33. Mencela nilai keagamaan para sahabat Nabi secara umum merupakan kekafiran. Mencela nilai keagamaan para sahabat Nabi secara umum merupakan kekafiran. Iya. Jawabannya adalah benar. Karena berarti itu menuduh Allah dan Rasulnya memuji orang-orang yang yang jelek, yang buruk kok dipuji. Ya. Dan Rasulullah nggak bisa didik
para sahabatnya. Selama ini dijadikan sahabat, teman bergaul, teman baik, ternyata apa? Itu orang-orang yang apa? Yang tercela. Siapapun sahabatnya, itu apa? Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan mereka yang mencela para sahabat secara totalitas. Bahkan jangankan totalitas, sebagian besar di sahabat dicela aja apa? Dikafirkan. Baik Ustadz. 34. Mencela sebagian sahabat Nabi terkait urusan keduniawian boleh asal nyata. Jawabannya salah. Ya, nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh. Atau sebuah sahabat Nabi, jangan kamu celah sahabatku. Apapun, walaupun salah nggak boleh dicela sahabat. Ya, sahabat Nabi nggak layak untuk dijadikan objek celaan. Jadi mereka salah ima karena istihad, dan kalaupun betul salah, mereka sudah bertobat dan kebaikan mereka banyak, nggak layak. Kesalahan satu kemudian jadi bahan apa? Celaan. Padahal kebaikannya yang lainnya amat sangat banyak, dan akan dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang hal itu. Bagaimana sikap yang benar ketika mendengar berita tentang mereka. Ya. Baik Ustadz, terakhir untuk sahabat Nabi. Semestinya informasi seburuk apapun yang kita dengar tentang sebagian sahabat Nabi tidak mempengaruhi cinta kita kepadanya. Ini ijma' para jamaah Ustadz. Semuanya benar Ustadz. Iya, alhamdulillah. Betul Ustadz ya? Itu alamat antum min ahli sunnah. Amin. Ya Ustadz. Selesai Ustadz. Kita ke perkataan mu'alif rahimahullah. Bab tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wal alsinatuhum salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan usul ahli sunnah wal jamaah adalah bebasnya hati mereka dan lisan mereka dari kesalahan, dari kekurangan, dari ketidakbaikan terkait dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Min usul al-sunnah, artinya ini perkara yang mendasar, siapa yang menyelisihinya al-bid'ah ya. Kalau sesuatu itu merupakan usul al-sunnah wal jamaah, lalu siapa yang beda cara beragamanya, beda pendapat, beda keyakinan, beda sikap dengan hal yang itu merupakan usul al-sunnah wal jamaah, maka dia apa? Sesat. Anda perhatikan setiap ada tadi hal yang merupakan usul al-sunnah wal jamaah, lalu dia beda, maka dia sesat. Terlepas sesatnya karena bodoh atau sesatnya karena apa? Karena membangkang ya, atau sesat di atas ilmu, pokoknya itu bagian kesesatan dan layak untuk disebutkan sebagai ahlu bid'ah. Nah, apa di antara usul al-sunnah wal jamaah? Yaitu hati mereka dan lisan mereka salama kan terbebas ya, bersih dari kesalahan, dari ketidakbenaran, dari penyimpangan. Apanya yang bersih ya? Hatinya dan lisannya. Terkait dengan siapa? Terkait dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keyakinan mereka terkait dengan hati, kondisi hati mereka terkait dengan sahabat Nabi terbebas dari kesalahan. Lisan mereka terkait dengan sahabat Nabi itu bebas dari kesalahan. Ya. Siapa sahabat Nabi? Yaitu malak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal iman. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah ya orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Nabi fi halati hayatihi, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa mata al iman, meninggalnya dalam keadaan beriman. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perjumpaan dengan Nabi tidak dibatasi berapa lamanya, walaupun hanya sesaat saja. Walaupun hanya sesaat, maka dia pokoknya berjumpa. Walaupun cuma sekali-kalinya seumur hidupnya. Dan kemudian dia beriman
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru beriman. Nabi wafat, baru kemudian suatu saat dia beriman, masuk Islam, tidak termasuk. Ya, itu dipersisikan apakah kemudian dia kelahirannya di masa Nabi dan berjumpa dengan Nabi atau tidaknya. Tapi karena dia beriman kepada Nabi ya, maka yang lebih ini dia masuk pada kibar tabi'in. Karena dia nggak sempat berjumpa dengan Nabi. Ya, yang ada yang berpendapat dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia lahir itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cek tepatnya. Ya, tentang Pak Uwais Al-Qarni. Ya, sambil menunggu kalau ada yang lainnya. Ya, dia masuknya tabi'in. Hidup zaman Nabi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Jadi dia nggak memenuhi kriteria yang pertama. Dia nggak memenuhi kriteria yang pertama. Berjumpa dengan Nabi dia nggak punya. Tapi dia beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Walaupun dia lahir di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Dia hidup Nabi karena beliau tahun 594 Masehi kelahirannya. Atau 37 Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? Yang hidup itu wafatnya, lahir meninggalnya tahun 37 Hijriah meninggalnya. Ya. Ada yang lain? Beliau meninggal di perang Siffin ya. Terus? Sudah? Habis sudah? Soalnya habis sudah selesai ya. Oh ya kan kita udah mulai ya, lupa. Lupa karena keburu ada pertanyaan jadi nyambungnya ke tadi ke soal tadi. Ya. Astagfirullahaladzim. Faktor U. Ya, wajar sudah mbah. Cucunya udah 13 kan? Saya paling tua. Ya. Nah, selamatnya hati mereka. Berarti tidak ada kebencian dalam hatinya. Bersih dari kebencian dan keyakinan-keyakinan yang salah tentang para sahabat. Jadi bersih dari jadi keyakinan yang salah tentang para sahabat Nabi. Jadi kalau dicek hatinya, apa yang dia yakin tentang sahabat, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Itu salamatul qulub. Demikian juga sikap hatinya, perasaan hatinya. Ya, nggak ada kebencian, yang ada rasa suka. Adanya suka aja sama para sahabat, nggak ada kebencian. Adanya keridoan kepada para sahabat, ya ridho kepada para sahabat. Tidak ada kemarahan, murka kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bersih hati namanya. Kemudian bersih lisan, berarti omongannya. Nggak ada ngomong tentang sahabat yang salah. Semuanya dibenarkan secara syariat apa yang diomongkan. Jadi kalau cerita sahabat, ya artinya benar
apa yang diterangkan, tidak berdusta atas nama sahabat, dan juga tidak ketika kemudian, jadi tidak menggunakan lisannya untuk kemudian membicarakan sahabat yang menunjukkan celaan, mencela para sahabat, menggunjing para sahabat, walaupun betul terjadi, menggibai para sahabat, jadi bahan gibahan. Ya, apalagi apa? Memfitnah, yaitu apa? Cerita tentang mereka yang nggak benar. Dan termasuk juga ya apa? Bersih dari gulu ya. Jadi omongan yang berlebihan. Jadi keyakinan yang salah, yang berlebihan tadi bisa masuk ke yang berlebihan, dan juga ucapan yang berlebihan tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bersihnya hati dan lisan. Nah, kama wasafahumullah bihi fi qouli ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebagaimana Allah sifatkan tentang mereka Ahlussunnah wal Jamaah dalam firman-Nya, Allah berfirman, orang-orang yang datang setelah mereka dan kita termasuk dalamnya. Itu setelah Muhajirin dan Ansor. Setelah Muhajirin dan Ansor, kita termasuk dalamnya. Mereka mengatakan, Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Ya, mendahului kami dengan iman. Yang pertama kali masuk dari umat ini setelah nabinya lah Muhammad sallallahu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alladzina sabaquna bil iman, ya, yang kategori orang yang kita maksud dalam ayat ini, dalam doa kita ini, ketika kita berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, maka yang masuk dalam deretan ini dari umat ini adalah setelah nabinya lah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka kaum mukmin pertama dari umat ini setelah nabinya. Nah, permohonan ampun kita kepada Allah itu bagian dari salamatul lisan. Tidak menyebut mereka kecuali kebaikan. Tidak menggunakan lisan kita yang omongannya itu berisi tentang sahabat Nabi kecuali hal yang baik. Bukan hal yang tercela, bukan hal yang tidak benar. Nah, diantaranya lah tadi berupa doa-doa untuk mereka, doa-doa kebaikan untuk mereka. Dan wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan dalam hati kami ada gil. Ini apa? Salamatul qulub, bersihnya hati dari gil, dari kedengkian. Salah satu contoh bersihnya hati lah, hati bersih dari hal yang buruk tentang sahabat, yaitu diantaranya lah dengki, benci kepada mereka. Ya. Lilladzina amanu, untuk orang beriman, dan paling pertama tentunya yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat ini. Wahai Tuhan kami, yang Engkau lah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Demikian juga wa ta'atu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi qaulihi la tasubbu ashabi. Fawalladzi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban balagha mudda ahadin wala nasifah. Demikian juga sebagai bentuk ketaatan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersabda, jangan kalian cela sahabatku. Nah, ini umum celaan karena apapun, baik karena dunianya, apalagi karena apa? Agamanya. Karena dari dua sisi itu nggak ada hal yang menjadi keabsahan untuk mereka dicela, baik dari sisi dunia mereka maupun dari sisi agama mereka. Maka Nabi bersabda melanjutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka
tidak akan nilai infak itu, sedekah kalian itu menyamai mud yang mereka infak, satu mud yang mereka infakkan, bahkan separuh mud. Ya, gini, satu mud, separuhnya berarti kalau 2 kali begini, so, berapa? Ya, 4 mud ya. Nah, ini so, ya. Kemudian mud wala nasi walaupun separohnya. Mud ahadukum atau 1 mud atau apa? Ini 1 so, 1 mud. Separohnya pun tidak. Kemudian beliau ini saitnya pada lafaz subuh ashabi. Jangan kau celah sahabatku. Dan itu umum ya. Larangan dari mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau sampaikan nah, ketika kemudian mereka bersih lisannya dan hatinya, bersih hatinya dan lisannya dari celaan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hal-hal yang keliru terkait dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya karena dinafikannya hal-hal yang tidak baik itu tentunya untuk apa? Untuk menetapkan hal-hal yang baik dalam lisan maupun dalam hati. Maka hati mereka dipenuhi dengan apa? Dengan kecintaan kepada para sahabat, pemuliaan kepada para sahabat. Ya, ada kecintaan dan pemuliaan, keyakinan kemuliaan mereka, keyakinan keutamaan mereka, dan mencintai mereka. Itu hatinya. Kemudian lisannya nggak ada celaan, nggak ada gunjingan tentang mereka, nggak ada cerita-cerita buruk tentang mereka. Ya. Kemudian dipenuhi dengan apa? Dengan sanjungan dan pujian, pembelaan kepada mereka sebagai wujud dari cintanya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Islam. Maka tidak pernah menyebutkan mereka kecuali kebaikan. Kalau cerita tentang sahabat itu hal yang baik. Ya, kalaupun kemudian dia cerita tentang hal yang betul-betul terjadi pada mereka dan itu hal yang tidak tepat atau hal yang salah, maka tidak meninggalkan bekas jejak. Si pendengar itu akan akan menaruh miring, akan nilai miring kepada sahabat. Jadi upayakan kalaupun kemudian menceritakan hal yang terjadi, maka harus ingatkan pendengar itu bahwa itulah hanya sebagai bukti bahwa beliau itu manusia biasa, yang terjadi padanya sebagaimana terjadi pada manusia yang lainnya, karena tidak maksum. Tapi nggak bisa dijadikan sebagai sedikit pun alasan untuk kemudian mengunjung mereka dan merendahkan mereka, mencela mereka gitu. Harus ditekankan begitu. Ya, apalagi kisah ini disampaikan kepada masyarakat awam yang tidak terbina. Kalau kisah itu disampaikan kepada seorang yang penuntut ilmu, yang sudah punya prinsip yang benar dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, maka seandainya ada kisah ya tentang mereka, mungkin rumah tangga Nabi, rumah tangga sahabat ya kan? Ada kan kadang rumah tangga sahabat yang kemudian mungkin ada cekcok di antara sahabat dan yang lainnya. Kalau kemudian diceritakan di tengah-tengah orang yang sudah paham tentang bagaimana kaidah tentang sahabat, insya Allah nggak masalah. Ya, kalau itu untuk Untuk mengambil pelajaran bagi kita, ada faedah untuk
satu sisi mereka nggak maksum, dan solusinya apa sih? Solusi yang taruh Nabi ketika itu kan karena biasanya apa? Kemudian nyampe kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikan apa? Solusi. Jadi itu yang kita ambil apanya? Solusi dari Nabi ketika terjadi, bukan apa? Loh, sahabat kok gitu? Bukan gitu. Maka kalau hasilnya sahabat aja gitu, itu berarti salah. Kalau menghasilkan kesimpulan begitu berarti ada. Jadi kesimpulan yang harus dipetik oleh pihak pendengar adalah apa? Adalah bahwa itu menunjukkan bahwa mereka manusia biasa. Bisa terjadi pada mereka apa yang terjadi pada manusia pada umumnya. Tetapi tadi enggak kemudian mengurangi cinta mereka, karena itu hanya apa? Sebagian kecil dari apa yang mereka, dan itu kalau kadang itu juga ijtihad. Dan mereka menganggap itu hal yang benar, ternyata pada kenyataannya salah. Atau sekalipun kemudian itu dosa, mereka sudah bertobat. Sebagaimana nanti kita akan dapatkan dari kalam mu'alif. Ya. Nah, kalau orang awam nggak bisa kan? Orang yang tidak punya prinsip itu kan nggak bisa. Apa yang kesimpulan yang didapatkan? Bukan solusi dari Nabi, tapi apa? Celaan kepada para sahabat. Nah, yang cerita yang berdosa, kalau dia bercerita dan nggak membentengi diri dari cerita yang diungkapkan, itu apa? Berdosa. Karena berdampak, dia menjadi sebab apa? Sahabat dijadikan apa? Sebagai objek celaan, objek gunjingan. Ya, maka tidaklah menyebutkan sahabat kecuali kebaikan. Kemudian itu terkait dengan konsekuensi dari bersihnya hati dan lisan. Mewujudkan apa yang mesti diwujudkan dalam hatinya terkait dengan para sahabat, dan juga apa yang diwujudkan secara lisan, dan akan juga berdampak membela kehormatan mereka. Kalau ada orang-orang yang mempermasalahkan mereka, nyinyir kepada mereka, itu dibela para sahabat Nabi. Dan membela para sahabat Nabi merupakan jihad saya bilang itu bagian dari jihad di jalan Allah Ta'ala, menegakkan agama Allah Ta'ala itu dengan membela kehormatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengpopulerkan kebaikan-kebaikan para sahabat, itu bagian dari jihad. Dan dengan populernya keistimewaan para sahabat, dan dengan dibantahnya dan diruntuhkannya pihak-pihak yang mencela mereka, itu bagian dari membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi pahalanya lebih besar dari apa? Lebih besar dari memerangi orang kafir secara apa? Fisik. Memerangi secara fisik. Karena terkadang orang kafir mengancam nyawa, mengancam fisik kaum muslimin, tapi orang sesat mengancam apa? Agama kaum muslimin. Bisa menyebabkan orang mukmin kafir dengan sebab perilaku orang-orang sesat. Ada orang kafir biasanya ngerampas harta, membunuh nyawa untuk apa? Ngerampas harta, mengambil harta dari kaum muslimin, ya. Mematikan kaum muslimin untuk mengambil hartanya untuk dunia, secara umum, ya. Ya. Kemudian beliau sampaikan, wa yaquluna ma jaa bi alkitab was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Dan mereka mengatakan tentang para sahabat itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitab atau disampaikan oleh Nabi dalam sunnah, dan ijma', dan apa yang menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa apa? Berupa keutamaan-keutamaan yang mereka miliki, dan adanya tingkatan-tingkatan keutamaan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah secara batin punya keyakinan bahwa para sahabat itulah manusia-manusia yang utama, manusia-manusia yang mulia, bahkan termulia dari umat manusia setelah para anbiya, dan juga meyakini bahwa tingkat kemuliaan dan keutamaan mereka berbeda-beda, tidak satu level. Tapi semuanya orang mulia, semuanya orang soleh, hanya tingkat keimanan dan ketakwaan di sisi Allah mereka berbeda-beda.
sesuai dengan apa yang diinformasikan dari Alkitab dan As-Sunnah dan Ijma dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di antara wujud dari keimanan, jadi secara batin mengatakan demikian, secara lisan pun kalau ditanya pun dia akan mengatakan bahwa para sahabat adalah manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia setelah para anbiya, dan mereka punya keutamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, itu secara lisan sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, di antara bentuk konkretnya yaitu apa? Yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatal ala man anfaqa min ba'di wa qatal. Nah, di antaranya apa? Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa orang yang beriman dan berinfak sebelum al-fath, yaitu perjanjian Hudaybiyah, sebelum datangnya kemenangan, yaitu perjanjian Hudaybiyah diawali karena kemenangan itu datang setelah perjanjian Hudaybiyah, dan berperang, jadi berinfak dan berperang, ya, otomatis kalau sahabat kan orang beriman tadi, orang yang beriman. Lalu di dalam keimanan mereka, jadi mereka sudah beriman lalu berinfak dan berperang di jalan Allah Ta'ala itu sebelum perjanjian Hudaybiyah. Itu lebih utama dibandingkan yang beriman lalu berinfak dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini pengelompokan secara besar dulu. Ya, jadi para sahabat secara kelompok besar terbagi menjadi berapa? 2. Yang berimannya, lalu mereka beramal dalam Islamnya sebelum perjanjian Hudaybiyah dan setelahnya. Nah, yang sebelum perjanjian Hudaybiyah lebih utama daripada yang sesudahnya. Ya. Nah, sekarang yang sebelum perjanjian Hudaybiyah pun dibagi-bagi. Ada 2 kelompok besar, yaitu Muhajirin dan Ansor. Maka Muhajirin lebih utama dari Ansor. Muhajirin lebih utama daripada Ansor. Maka beliau sampaikan wa yuqaddimuna al-muhajirin wa alal Ansor, dan Ahlussunnah lebih mengedepankan Muhajirin dibanding Ansor. Ya. Jadi di antara 2 kelompok besar yang masuk Islamnya sebelum perjanjian Hudaybiyah terbagi siapa? Kelompok Muhajirin dan Ansor. Nah, dari 2 kelompok ini, Muhajirin adalah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, dari sebelum perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Ansor adalah apa? Yang penduduk Madinah asli, yang menerima, menolong, membela, menyokong mereka yang hijrah ke Madinah. Mereka Al-Ansor. Nah, dari 2 kelompok manusia ini, maka Muhajirin lebih utama. Karena pada Muhajirin, ya ada, kan ini, Ansor menolong mereka demi menolong agama Allah Ta'ala. Mereka hijrah juga demi agama Allah Ta'ala. Dan mereka dengan kehilangan semua. Kalau Ansor kehilangan apa? Dibagi kepada saudaranya sebagian dari apa yang mereka miliki. Kalau Muhajirin sudah, mereka selalu hijrah tanpa membawa apa-apa. Ya. Dan mereka lebih berat tantangannya ketika mereka masih di Mekah. Sudah mengalami tantangan yang sangat berat. Ketika manusia pada kafir, mereka sudah beriman lebih dahulu. Ya, jadi maka nilai-nilai keimanan dan amal yang ada pada mereka lebih dibandingkan para sahabat Ansor. Dan semuanya lah memiliki keutamaan. Tidak ada celaan pada mereka sama sekali. Ya, kemudian
dari kelompok Muhajirin dan Ansor itu ada kelompok yang namanya Ahlul Badar. Ini yang paling utama. Maka beliau sampaikan wa yu'minu bi anna Allah qala lil badr wa kanu salasu mi'ah wa bid'atu asar. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Dan bahwasannya mereka Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwa Allah Ta'ala telah berfirman kepada Al-Badar dan jumlah mereka kisaran 300 sekian sahabat. Jadi 300 belasan sahabat. Mungkin 313, 315 atau sampai 319-an. Dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, berbuatlah kalian apa yang kalian kehendaki, karena sungguh kalian telah aku ampuni. Maka ini keistimewaan seperti ini secara sore difirmankan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi tentang firman Allah tersebut. Jadi ada diskusi Allah berfirman i'malu ma syi'tum kepada Al-Badar qad ghafartu lakum. Yang keistimewaan seperti ini tidak diberikan. Yang menunjukkan bahwa mereka pasti ahlul jannah. Diampuni semua dosanya. Hak istimewa silahkan Anda berbuat. Ini praktis tidak ada yang mereka masih hidup. Allah sudah berfirman kepada mereka, silakan berbuat sekehendakmu. Karena apapun yang kalian perbuat, aku telah ampuni. Allah tahu kalau mereka nggak akan berbuat apa. Berbuat kekafiran yang mengakhiri kehidupan mereka dengan murtad. Allah Maha tahu gitu. Dan bahkan dengan firman Allah ini dalam hadis qudsi itu praktis nggak ada cerita tentang para sahabat yang melakukan dosa besar. Ada kisah Hatib ya, Ibni Balta ya, yang ada melakukan sesuatu yang secara nilai, secara kadar tindakannya dosa besar. Tetapi tidak ada niatan sedikit pun dia untuk melakukan dosa besar. Karena dia beriman dengan keimanan yang sangat tinggi, yakin pasti Allah menangkan. Hanya dia ada kepentingan secara keuntungan dunia dengan cara itu. Tapi nggak ada sedikit pun. Itu mungkin istihad dia. Dia berpikir toh kaum muslimin nggak akan rugi, nggak akan kemudian masalah dengan apa yang dilakukan, tapi dengan dia perbuat itu maka dia akan dapat keuntungan. Dan itu disampaikan ketika ditanyakan mengapa dia melakukan untuk mengirim surat kepada pembesar Quraisy atau orang Quraisy bahwa Nabi akan menyerang mereka. Ya maka ketika sebagian sahabat mencelanya, Nabi katakan bahwa dia min al-Badar dan Allah telah berfirman ini. Maka hadis ini disampaikan oleh Nabi, firman Allah sampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya terkait dengan kisah itu. Jadi secara tampilan itu kesalahannya sangat besar, tapi ternyata secara batin ini orang ya nggak layak dicela sama sekali. Ya kadang manusia salah cara berpikir, cara metode artinya perkiraannya. Dia dengan niat yang bagus ternyata perilakunya yang keliru dan betul-betul. Ya, ini Al-Badar. Jadi di antara para sahabat Nabi yang masuk Islamnya sebelum perjanjian Hudaybiyah, itu yang paling utama Ahlul Badar. Kemudian setelah mereka siapa? Yaitu yang berbaiat
di bawah pohon. Maka bersampaikan wa bi anna la yadkhulun nara ahadun bayat tahta syajarah. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk neraka dari mereka yang berbaiat di bawah pohon. Ahlu baitur ridwan. Kama akhbar bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Balaqat radhiyallahu anhum wa radu anhu wa kanu aktsar min wa arba'miyah. Dan sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala, dan jumlah mereka itu ketika itu sekitar 400.000 sahabat, jumlah yang berbaiat di Baitur Ridwan. Nah, itu kelompok-kelompok yang memiliki keistimewaan yang lebih tinggi daripada para sahabat yang lainnya. Ya, jadi dari kelompok besar yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah, lalu mereka beriman dan beramal. Jadi mereka beramal di masa itu, maka ini sahabat yang lebih utama dibandingkan sudahnya. Mereka terbagi menjadi Ahlul Badar, ini yang paling utama, kemudian Ahli Baitur Ridwan yang berikutnya. Setelah Muhajirin secara kelompok besar, lalu Ansor. Nah, di antara Muhajirin dan Ansor siapa yang Ahlul Badar yang paling utama? Kemudian di antara Muhajirin dan Ansor siapa yang ikut dalam Baitur Ridwan tapi nggak ikut dalam apa? Dalam perang Badar. Itu yang paling utama setelahnya. Nah, baru kemudian ya di antara mereka yang nggak ikut perang Badar dan juga tidak ikut bayat. Itu yang lebih utama dibandingkan yang masuk setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan sebagian ulama membagi lagi yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah itu adalah yang masuk Islam sebelum Amul Wufud, yaitu tahun berdatangannya berbagai macam delegasi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masuk Islam sebelum tahun berdatangannya delegasi-delegasi dari berbagai macam wilayah untuk menyatakan kesetiaan kepada Nabi, itu lebih utama dibandingkan yang masuk Islamnya sudahnya. Sama-sama masuk Islamnya kapan? Setelah perjanjian Hudaybiyah, tapi beda waktunya. Yang sebagian sebelum Amul Wufud, ya tahun-tahun datangnya beberapa delegasi, dan yang masuk Islamnya sesudahnya. Ya, sampai kemudian wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembagian para sahabat secara umum dari sisi keutamaan. Karena nanti ada sisi keutamaan secara individu. Kalau tadi secara umum. Kemudian beliau sampaikan wa syaduna bil jannah liman syahidal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Asrah wa Sabit bin Qais bin Syamas wa ghairihim minas sahabah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mempersaksikan dengan surga terhadap mereka yang dipersaksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Ashrah. Itu 10 sahabat yang Nabi sebutkan langsung tentang mereka. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Al-Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah, dan Thalhah bin Ubaidah. Itu 10. Dan 10 orang ini adalah sahabat Nabi yang paling utama yang disebut namanya. Yang secara khusus disebutkan namanya. Makanya 10 yang paling utama. Nah, nanti dari 10 yang paling utama ini, maka ada keyakinan tambahan. Mana yang paling utama dari 10 ini? Dari 10 sahabat ini, itu yang paling utama di antara seluruh para sahabat yang lainnya, yang sudah tersebut namanya. Dan semuanya min ahli jannah.
Dan tidak hanya mereka, ada Sabit bin Qais, ada Syamas, Sabit bin Qais bin Syamas dan selain mereka. Dari kalangan sahabat yang Nabi sebut nama-nama mereka sebagai penghuni surga. Bilal, Ukasa dan lain sebagainya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, terkait dengan permasalahan yang tadi, karena tadi belum disebutkan dalilnya, maka saya bacakan sebagian dalilnya ya. Pertama, antum lihat dalam halaman 232. Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa qablil fathi wa qatal ulaika a'damu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'dalul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum Al-Fath, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Ya. Ini tentang para sahabat Nabi SAW. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, surga. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ini tentang perbedaan keutamaan antara yang masuk Islam yang sebelum perjanjian Hudaybiyah dengan yang sesudahnya. Kemudian terkait dengan muhajirin lebih utama dari ansor, dari wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang terdepan yang pertama-tama Muslim dari kalangan muhajirin dan ansor. Dan Allah menyebutkan muhajirin terlebih dahulu sebelum ansor. Itu diambil pemahaman oleh para ulama dalam kasus ini bahwa muhajirin lebih utama dari ansor. Kemudian bahwa Ahlul Badar lebih utama di antara muhajirin dan ansor Ahlul Badar. Tadi adanya hadis Nabi SAW, i'malu ma syi'tum, Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, beramalah sesukamu karena aku telah ampuni kalian. Kemudian bahwasanya Ahlul Baitur Ridwan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari muhajirin dan ansor yang selain Al-Badar. Ketika Nabi bersabda, lairul nar ahadun bayat tahta sajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Ya. Dan Allah ridho kepada mereka. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, di bawah pohon. Ya, itu dalil-dalil yang tentang ini. Dan tentang dari semua para sahabat yang paling utama adalah 10. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai disebutkan secara langsung 10-10-nya dalam satu kalimat. Nabi menyebutkan Al-Badr, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah dan seterusnya. Sampai Thalha bin Ubaidillah fil Jannah. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu kalimat, bahwa mereka minal jannah. Kemudian Ahlussunnah menyatakan mereka lah manusia yang paling utama dari para sahabat Nabi SAW, yang otomatis paling utama dari seluruh manusia setelah para anbiya. Nah, dari ke 10 sahabat tersebut diperjelas lagi mana yang paling utama di antara mereka. Maka bawakan wa yuqiruna bima tabatara bi an-naqlu an amil mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an wa ghairihi min anna khair hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin tsumma Umar. Dan juga mereka mengimani apa yang telah mutawatir penukilannya dari Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga dari yang lainnya, bahwa orang yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah
Abu Bakar, kemudian Umar. Ini yang sepakat semua para sahabat. Ya. Yang kemudian juga akhirnya mereka bersepakat wa yusallisuna bi Utsman wa yurabbiuna bi Ali radhiyallahu anhum. Kama dallat ali al-asar wa kama ajma sahabah ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Ya. Kemudian mereka mengurutkan yang ketiganya lah Utsman radhiyallahu, kemudian yang keempatnya Ali radhiyallahu. Jadi para sahabat mengurutkan mereka. Ya. Maka kita beriman baik itu urutan keimanan yang ada pada mereka seperti telah ditunjukkan oleh asar, artinya kisah atau kemudian cerita yang datang dari para sahabat, dan para sahabat telah sepakat pula untuk membaiat Utsman terlebih dahulu sebelum Ali. Jadi apa? Khalifah. Ya, itu ada alamat bahwa para sahabat menganggap bahwa Utsman itu lebih utama daripada Ali. Ya, nah ini yang kemudian terjadi ijma di antara para sahabat. Walaupun tidak dipungkiri. Maka boleh sampaikan, apa yang tidak dipungkiri? Ma'anna ba'du ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma. Meskipun tidak dipungkiri bahwa sebagian ahli sunnah dahulu mereka berbeda pendapat, bersilang pendapat terkait dengan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Mana di antara keduanya yang lebih utama? Pernah terjadi perbedaan pendapat. Ba'da ittifaqim al taqdimi Abi Bakrin wa Umar. Ayyuhum afdal. Ya, setelah mereka sepakat untuk mengatakan Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada siapapun juga. Termasuk dari Utsman dan Ali ridwanullah al-majmain. Nah, untuk Utsman dan Ali sempat terjadi perbedaan pendapat mana di antara mereka yang lebih utama di antara keduanya itu. Apakah Utsman yang lebih utama atau Ali? Itu sempat terjadi perbedaan. Menjadi berapa pendapat? Maka boleh jelaskan perbedaan yang sempat terjadi. Wa qaumun tawaqqafu. Faqaddama qaumun Utsmana wa sakatu. Wa raba'u bi Ali. Wa qaddama qaumun Aliyan. Wa qaumun tawaqqafu. Ya, ini perbedaan yang sempat terjadi. Beliau sampaikan ada sebagian kaum muslimin yang lebih mengedepankan Utsman lalu diam. Tentang yang keempatnya siapa enggak dibicarakan. Otomatis ketika mereka tidak menyebutkan siapa yang keempatnya, Ali masuk enggak ke situ? Artinya apa? Ali lebih utama dari Utsman atau Utsman lebih utama? Utsman otomatis. Tapi enggak mesti Ali yang keempat. Enggak mesti kan? Enggak mesti, yang jelas apa? Utsman lebih utama. Nah, kemudian sebagian yang lainnya menyatakan Ali yang keempat. Ya, karena kemudian mereka diam. Kemudian ya, otomatis Utsman lebih utama dari Ali. Kemudian kaum yang lainnya, sebagian kaum yang lainnya itu mengedepankan Ali atas Utsman. Mengedepankan Ali atas Utsman. Kemudian sebagian kaum muslim yang lainnya itu no comment. No comment. Pokoknya antara Ali dan Utsman saya enggak berpendapat. Mana yang lebih utama. Jadi ada yang mengatakan Utsman lebih utama, ada yang mengatakan Ali yang lebih utama, ada yang mengatakan, ada yang no comment. Ya, tidak berbicara. Setelah mereka bersepakat Abu Bakar kemudian Umar. Nah, yang ketiga keempatnya ada yang tadi wallahu alam. Mana yang lebih utama antara Ali dengan Utsman? Kemudian perkara Ahlussunnah itu sepakat untuk mengedepankan Utsman atas Ali.
Ya. Lakin istaqara amru ahli sunnah ala taqdimi Utsman summa Ali. Ya, setelah sempat terjadi beda pendapat tiga tadi, kemudian mereka bersepakat untuk mengedepankan Utsman terhadap Ali. Jadi yang benar siapa yang lebih utama? Utsman. Baru kemudian Ali. Ya. Wa in kana hadil mas'alatu Utsman wa Ali laysat minal usul allati yudallilu al-mukhalif fiha inda jumhur ahli sunnah. Meskipun terkait dengan masalah Utsman dan Ali, mana yang lebih utama, itu bukan perkara yang mendasar. Yang berlandaskan itu kemudian yang beda pendapat dikatakan sesat. Menurut jumhur ahlu sunnah. Ya, secara umum ahlu sunnah wal jamaah berarti secara ijma Utsman lebih utama dari Ali. Yang berpendapat Ali lebih utama dari Utsman salah. Apakah sesat? Nah, jumhur ahlu sunnah tidak mengatakan mereka sesat. Hanya salah aja, tapi nggak sesat. Itu kalau pendapatnya sekarang setelah terjadi apa? Ijma. Kalau dulu yang waktu mereka masih beda pendapat, ada yang apa? Ya. Ada yang salah enggak? Ya ada yang salah jelas. Kan enggak mungkin beda pendapat kemudian semuanya benar. Ya ada yang salah. Dan diketahui belakangan yang salahnya siapa? Yang mengedepankan Ali atas Utsman. Karena kemudian terjadi ijma bahwa Utsman lebih utama dari Ali. Ya. Jadi kalau dulu yang beda pendapat itu ijtihad. Yang mengedepankan Ali ijtihad. Dan salah, terdapat pahala. Keyakinan mereka dapat pahala karena ijtihadnya. Nah, setelah terjadi ijma yang berpendapat Ali nggak boleh ada ijtihad, nggak boleh ada ijtihad, enggak. Kalau ditinjau dari berbagai macam sisi, Ali lebih utama nggak boleh. Setelah apa? Terjadi ijma, kewajibannya apa? Udah setuju aja. Tapi enggak lah Pak, tetap ya salah tuh. Kalau ngejel, enggak Ali lebih utama dari Utsman. Salah itu. Sesat atau enggaknya? Nah, jumhur ahlussunnah enggak mengatakan sesat. Ya, salah aja. Tapi enggak sesat. Enggak disesatkan. Enggak dia dikatakan sebagai orang sesat. Ya, kemudian wadzalika anam yu'mina annal khalifah ba'da waf'a. Mas'alatul khilafah wadhalika jumhur sunnah lakin allati yudallu fiha mas'alata al khilafah. Tetapi ya, yang kemudian disesatkan dalam hal ini itu masalah khilafah. Yaitu apa? Kalau kemudian enggak sepakat bahwa khilafah itu mestinya urutannya Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, dia merasa nggak sepakat, itu nggak tepat. Tepatnya Ali dulu baru siapa? Bolehlah setelah itu Abu Bakar atau Umar. Tapi Ali dulu atau Umar dulu pasnya dia lebih tegas daripada apa? Abu Bakar. Ya. Nah itu disahkan. Siapa yang mempermasalahkan urutan khilafah, dianggap itu kurang tepat, jangankan mengkafirkan orangnya ya. Ya, ini cuma apa? Cuma tali urutannya dianggap kurang tepat. Kalau secara kelayakan layak Ali dulu misalnya, atau Utsman dulu sebelum yang lainnya. Itu sudah sesat. Ya. Jadi wadzalika anam yu'minu annal khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Ya, karena mereka meyakini bahwa khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali. Itu sudah kepastian dan itu kayak mereka nggak bisa dibolak-balik. Nggak bisa bahwa semestinya dibalik, ada terbalik. Wa man ta'ana fi khilafati ahdin min haula fa huwa adall min himari ahdi. Maka siapa yang mempermasalahkan, mengkritisi, mencela pada
kekhilafan salah satu di antara mereka, maka dia lebih sesat, lebih salah, lebih dungu dari apa? Dari keledainya. Ya, dari keledai peliharaannya. Ya. Bagaimana lagi dengan yang apa? Yang mengkafirkan Abu Bakar. Yang mengkafirkan salah satu dari 4 ini. Ya, mau lebih dungu dari apa lagi? Keledai termasuk apa? Hewan paling enggak berpetunjuk ya. Paling apa ya? Enggak berpikir. Nah, maka pembawa kitab yang enggak mengamalkan kama salil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang mengangkut apa? Kitab-kitab. Tumpukan buku di punggungnya walaupun berapapun nggak ada yang dipahami sama sekali. Yang digunakan keledai. Karena yang banyak membawa beban pelajaran, beban ilmu di atas punggungnya, tapi apa? Nggak paham sama sekali. Ya, jadi itu. Maka kalau kemudian mempermasalahkan urutan khilafah itu sesat. Apalagi sampai mencela mereka. Apalagi sampai mengkafirkan mereka. Ya, nah tadi ada bahasan la tasubu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Maka mencela sahabat Nabi SAW itu ya, bisa dikelompokkan hukumnya menjadi apa? 4 atau 5 ya. Pertama, mencela mereka secara totalitas. Jadi bahwa sahabat semuanya orang tercela, tanpa kecuali dicela. Dicela oleh dia. Lesanya suka mencela. Manapun sahabat yang dia dengar, pasti dia cela. Dia benci. Dia masalah celaan. Ini kafir. Sepakat tentang kafirnya orang ini. Yang kedua, mencela dominasi sahabat. Jadi sahabat itu secara dominan itu dicela. Dari sekian banyak sahabat itu ya, hampir semuanya dicela. Hanya sebagian kecil dari sahabat yang nggak kena celaannya, nggak kena umpatannya, omongan jeleknya terkait dengan mereka. Ini juga ya secara umum jumhur ulama mengkafirkan mereka. Ini kafir kalau ada begitu. Kemudian yang ketiga, mencela sahabat. Ya, karena ada hiket terkait dengan agama mereka. Salah satu ya, atau sebagian kecil dari sahabat dicela kaitannya dengan agama. Ya, nggak suka sama agamanya. Terkait dengan agamanya. Latar belakangnya Pak itu hikatnya. Nggak suka ini dongkol lah sama sahabat Tuhan ini. Terkait dengan agamanya. Maka ini Pak, ya ada yang mengkafirkannya, ada yang tidak. Tapi harus dihukum orang seperti ini. Harus dihukum supaya jerah. Orang yang mencela salah satu sahabat. Karena apa? Tadi urusan agama. Jadi celah kaitan dengan agamanya. Kemudian yang keempat, mencela mereka bukan karena hikit tentang agama, tapi karena urusan dunia. Murni karena dunia sahabat. Karena dunianya aja. Karena yang dunia. Mungkin dianggap orang yang sangat cinta dunia, atau kemudian orang yang ya pelit orangnya. Nah, tidak, enggak dermawan lah. Jadi gitu. Yang seperti itu. Atau ya temperamen apa gitu punya. Tuh. Saya enggak suka sama dia. Apa namanya si A.
karena ya melakukan begini dan begitu. Atau pernah kasus pribadi dengan dengan keluarganya misalnya. Pokoknya bukan terkait dengan agama, tapi lebih kepada urusan dunia. Ya, ini harus ditegur dan tidak boleh dibiarkan. Pokoknya harus bersih dari celaan para sahabat. Nah, tentang apakah ini perlu dihukum, diberikan sanksi, ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi harus ditegur, diingkari secara keras. Kalau kemudian ada salah satu atau lebih dari sahabat yang dicela olehnya. Ya, ini tentang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling bahaya adalah apa? Karena kalau ada kebencian. Kalau tadi kan celaan dalam kasus tertentu, sahabat misalnya minum khamar, kemudian jadi nggak suka dicela gara-gara itu si A, tapi yang maka Nabi kan melarangnya, la talanhu, jangan kamu cela dia. Atau sahabi itu umum. Ya, atau dalam satu kasus terkait dunia dicela. Tidak secara pribadi sahabat itu secara keseluruhan, tapi pada kasus tertentu yang ada pada salah seorang sahabat itu nggak boleh jadi modal untuk mencelanya apapun. Nah, ini terkait dengan mereka yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya. Ya, selesai terkait dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ada tentang mereka, tapi dalam mu'alif itu di belakang. Setelah apa? Setelah Ahlul Bait dan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga sikap terkait berita para sahabat Nabi. Karena bahasan sahabat Nabi include dalamnya apa? Istri Nabi dan Ahlul Bait di bahasanya, walaupun ada irisan dan ada apa? Ada yang tidak, himpunan yang berbeda. Kalau istri Nabi masuk dalam apa? Sahabat Nabi, otomatis bahkan lebih spesifik karena dia apa? Dia istri. Dan istri Nabi masuk dalam Ahlul Bait Nabi, jadi double. Istri Nabi itu ya istri Nabi dan mereka sahabat Nabi dan juga Ahlul Bait Nabi. Ya, predikat yang paling istimewanya apa berarti? Istri Nabi ya. Ya, istri Nabi menunjukkan mereka istri Nabi. Ibunda kita semuanya. Ibunda kita semuanya. Ya, tentunya punya keistimewaan yang secara predikat istri Nabi melebihi dari para sahabat Nabi secara umumnya. Walaupun secara keutamaan keimanan, maka nggak ada mereka yang mengalahkan siapa? Al-Asra al-Muhasyir bil Jannah kan, nggak ada. Ya, karena sudah tertentu tentang 10 orang itu. Tapi mereka lah, dan beruntungnya mereka jadi istri Nabi, karena mereka akan menjadi apa? Istri Nabi di akhirat juga. Ya, akan menjadi istri Nabi di akhirat. Maka surganya bareng sama Nabi, walaupun tingkat keimanannya nggak bisa apa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan, tapi mereka akan dapat surga bersama Nabi. Nah, itulah karunia Allah. Jadi kalau Allah memberi lebih kepada sebagian hambanya, tidak akan pernah Allah mengurangi apa hak hamba yang lainnya. Semuanya dapat kelebihan bahkan. Dan bagi Allah untuk melebihkan yang satu atas yang lainnya, yang penting itu kelebihan dari Allah Ta'ala, bukan apa? Bukan pendoliman yang tidak terjadi kan pendoliman. Tidak terjadi. Yang adalah fadl. Ya. Nah, maka masih ada waktu untuk tadi apa? Kuisnya. Atau ada pertanyaan? Tapi tadi beberapa soal sahabat belum apa? Belum terbahas karena apa? Karena ada
Pak, di bagian akhir ya. Di bagian akhir. Ya. Ya, silakan. Ya. Ini bagaimana Ustaz sikap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik, terkait dengan Syiah ya. Dan Syiah pada umumnya pada hari ini adalah Syiah Rafidhah yang mereka tidak hanya mempermasalahkan urutan kekhilafan dan tidak hanya mempermasalahkan urutan keutamaan ya. Mereka lebih dari itu mencela ya. Mencela itu lebih sekedar dari apa? Dari menganggap Pak Ali lebih utama dari Abu Bakar Siddiq. Karena tidak mesti kalau kemudian menganggap Ali lebih utama dari Abu Bakar Siddiq berarti mencela Abu Bakar, karena takdim ya, tafdil itu enggak berakibat celaan kepada apa yang mafdul, enggak Pak. Jadi kalau kemudian misalnya Pak Anjar lebih utama dari Pak Angga, itu tidak berarti apa? Bahwa Pak Angga jelek, tidak. Semuanya orang utama. Tapi kalau keutamaan misalnya Pak Anjar lebih utama. Jadi gitu. Nah, tafdil itu enggak berkonsekuensikan celaan kepada pihak yang mafdulnya. Demikian juga khalifah, kekhilafan juga tidak berdampak bahwasanya khalifah yang datang sudahnya lebih sebagai tercela. Tidak semuanya apa layak jadi khalifah, tapi lebih utama misalnya lebih baik kalau Ali dulu misalnya. Itu enggak berdampak mencela secara langsung walaupun ada konsekuensi celaan. Nah, Syiah Rafidhah tidak hanya itu. Mereka betul-betul melakukan celaan, laknat ya. Melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menganggap para sahabat Nabi pada murtad. Nah, maka dalam kasus itu pun cukup untuk apa? Cukup untuk mereka dikafirkan. Maka sikap Ahlussunnah mengkafirkan mereka secara umum ya. Jadi secara umum bahwa akidah Syiah adalah akidah kekafiran. Orang-orang Syiah adalah orang-orang kafir. Khususnya tadi berbeda dengan Syiah yang hanya apa? Hanya masalah apa? Tafdil atau tadi apa? Takdim apa? Ali lebih pantas jadi khalifah. Ya, walaupun itu menunjukkan apa? Kebodohannya, tapi enggak dikafirkan kalau sematu karena enggak ada celaan kepada para sahabat. Dan mereka mencela para sahabat secara dominan. Hanya sedikit sahabat yang selamat dari celaan mereka. Maka masuk dalam kekafiran mereka. Dari situ belum lagi dari siapa? Dari sisi berbagai macam akidah yang lainnya. Tentang bahwa pada umumnya mereka dulu Rafidhah itu adalah berkeyakinan dalam masalah takdir Allah enggak mengilmui sesuatu sebelum terjadinya, itu kekafiran tersendiri. Keyakinan mereka Al-Quran itu keyakinan tersendiri. Kemudian enggak berimannya mereka tentang Allah telah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan, dan mereka menganggap bahwa Aisyah adalah pelaku perbuatan keji, itu kekafiran tersendiri. Jadi mereka menumpuk apa? Menumpuk banyak keyakinan kekafiran. Tidak hanya dalam satu bab saja, dalam banyak bab. Masing-masingnya kena hukuman itu merupakan kekafiran. Ya. Jangankan mengumpulkan sekian banyak bab, dalam satu bab saja itu bisa dikafirkan. Itu tentang mereka Syiah. Ya, maka Syiah bukan bagian dari Islam. Dalam Syiah yang beredar pada hari ini pada umumnya ya. Ya, ada yang lain? Silakan, Anja. Ya. Batasan supaya ketika menjelaskan sirah tersebut supaya terbebas dari celaan itu. Baik, barakallahu fiik. Cerita tentang kondisi mereka sebelum Islamnya dari kejelekan. Endingnya pujian atau bukan bagi mereka? Pujian. Yang penting endingnya. Kalau kisah itu nyata, valid, ya, dan tujuan untuk menceritakanlah, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, dan endingnya pendengar akan tetap memuji dan menyanjung mereka, itu bukan
bicara buruk tentang mereka. Yang dianggap bicara buruk tentang mereka, cerita mereka tentang hal yang tidak baik dan berdampak apa? Enggak berdampak apa? Sanjungan. Berdampak kebencian, berdampak celaan. Itu berarti salah dalam bercerita. Itu berarti menyebutkan kejelekan yang dimaksud oleh ulama. Nah, jadi kita diam dari kejelekan mereka, itu tadi. Yang kemudian ketika disebutkan berdampak apa? Kita nggak suka atau latar belakang menceritakannya ada rasa tidak suka atau berdampak kepada orang lain akan membuat mereka tidak suka. Dan kepentingannya kalau ada masalah, kalau sekiranya nggak ada masalah yang lebih besar nggak usah cerita karena ada kekhawatiran setelah diceritakan nanti apa? Orang mengambil pelajarannya juga apa? Celaan, bukan apa? Bukan sanjungan. Maka hukum asalnya nggak cerita kecuali ada maslahat dari kisah itu untuk kebaikan bagi umat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Sekali lagi ada yang lain? Tombol-tombol ngantuk mungkin bertanya? Nggak ada? Baik kalau nggak ada, monggo Pak Asduri. Lanjut Pak Asduri. Silakan Pak. Ya Ustaz, mohon maaf. Mungkin ini sudah agak lama sewaktu kuliah itu ada sedikit pemahaman yang kurang betul Ustaz. Ya. Bagaimana pemahaman yang terhadap sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengambil alih kepemimpinan Ustaz. Ya. Jadi narasinya seolah-olah menjadi negatif Ustaz. Ya. Ya, syukuran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ini kembali terkait dengan apa? Dengan kisah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Walaupun dalam kasus Ali dan Muawiyah kalau ditinjau berdasarkan dalil maka ijtihad Muawiyah itu bisa dikatakan keliru. Tapi itu murni apa? Ijtihad. Tetap terpuji dengan ijtihadnya dan tidak tercela sama sekali. Ya. Dengan apa yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu enggak ada yang tercela sedikit pun adanya. Kecuali apa? Ya. Bahwa apa yang dilakukan dia berdasarkan, dan ini bisa juga debatable. Tapi secara umum bahwa ulama ya, itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, maka bahwa Muawiyah itu pihak yang keliru. Tapi kekeliruan Muawiyah tidak membawa dosa baginya. Karena apa? Karena itu umur ijtihad dia, perkara yang beliau beristihad di sana. Ya. Termasuk juga apa? Apa yang beliau lakukan di masa pemerintahannya. Kalau ada yang dianggap itu kurang tepat, itu kan menurut siapa? Menurut yang menilai. Secara kenyataan di sisi Allah Ta'ala belum tentu, berbeda dengan tadi, dengan kasusnya dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah kemudian beliau ya setelah wafatnya Abu Thalib kemudian diganti oleh siapa? Hasan bin Ali, kemudian Hasan tanazul menyerahkan kepada siapa? Muawiyah, sudah. Kemudian itu menjadi hak dia untuk kemudian menjadi penguasa dan kaum muslimin kemudian membaetnya. Sudah. Ya. Dan segala tindakan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah itu apa? Perkara ijtihad. Termasuk apa? Menunjuk siapa? Yazid. Itu ijtihad. Dari beliau, terlepas suka atau enggak suka orang menilainya, salah atau benar orang menilainya, itu ijtihad beliau. Ya, tidak ketercelaan sama sekali. Nah, berbeda dengan Yazid bin Muawiyah. Maka beliau bukan seorang sahabat. Silakan aja kalau kemudian ada tindakan yang salah dan dicela gara-gara itu. Beliau bukan apa? Bukan seorang sahabat, sudah keluar dari apa? Ya. Kalau memang betul terjadi, bukan kisah dusta yang dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhi. Jadi apa yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah tidak apa? Tidak kemudian serta-merta menjadi apa? Celaan bagi siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan itu
Perbedaan tersendiri. Muawiyah orang yang sangat agung, sangat mulia. Penulis wahyu. Kepercayaan Nabi untuk menulis wahyu. Dan dengan sebab kepemimpinan beliau betapa Islam, kejayaan Islam dan kaum muslimin, perluasan luar biasa. Jadi terlalu banyak untuk dikisahkan kebaikan. Dan semua yang tentang dipersalahkan beliau itu ijtihad. Ya. Sehingga sedikit pun nggak ada mempengaruhi hati kita, sebagaimana ketika kemudian nanti kita mendengar perkataan mu'alif, mungkin enggak kesempatan ini, kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, itu terkait dengan pertanyaan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak orang kalau bicara tentang beliau ada miringnya, dan saya sempat miris ketika sebagian ustadz kita itu ya banyak bercerita tentang kehidupan para sahabat yang apa, yang kisah-kisah yang apa, yang hal yang mungkin terlepas itu sahih, tapi hal yang kurang yang bisa berdampak tadi, termasuk juga terkait dengan Muawiyah di bawah-bawah yang kesannya jadi miring itu kalau orang mendengar kisah itu, kalau dia bukan apa, karena itu kan di media sosial siapa isinya, orang awam banyak. Nah kalau kemudian dengan menanamkan penilaian miring kepada para sahabat Nabi, gimana coba? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Tanpa kemudian memberikan pagar-pagar yang sedemikian rupa. Jadi artinya kalau cerita tentang mereka jangan samakan dengan cerita siapa? Orang usia mereka jangan samakan. Mereka martabatnya sangat tinggi di atas martabat para ulama. Jadi jangan sembarangan, walaupun nyata. Ya, harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pihak yang menanamkan benih ketidaksukaan di hati seorang muslim terhadap salah satu pun dari sahabat, walaupun hanya satu sahabat. Orang nggak suka gara-gara cerita kita, wah, pertanggung jawabannya berat. Ya, demikian. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Tapi yang memang yang banyak jadi korban siapa? Sahabat. Padahal korbannya katanya yang kebijakan. Dan sahabat yang lainnya kan bukan masalah kebijakan, ada yang memang betul-betul dosa. Ada yang betul-betul dosa, dan ada yang kemudian diputuskan salah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang berzina kan dosa jelas. Minum khamar kan jelas dosa. Tidak ada perbedaan itu. Tapi kan Nabi puji dengan apa yang dilakukannya berupa apa? Pertobatan. Ya, lapornya kepada Nabi dan bertobatnya, mengamalkan konsekuensi dari dosanya, itu hasilnya apa? Sanjungan semua orang ketika mendengar itu, akhirnya apa? Luar biasa gitu. Pujian, walaupun apa? Kisah yang melatar belakangi pujian itu apa? Sebuah dosa. Itu sahabat yang kita nggak kenal mereka kecuali karena apa? Karena ada kisah dosanya. Ya, kita kenal mereka beberapa sahabat itu karena apa? Dosa lu bertobat. Kan kalau nggak ada kisah itu kita nggak kenal sahabat itu. Ya. Nah, apalagi sahabat yang lainnya yang dikenal dengan kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Baik. Sudah tidak ada lagi yang curious? Kalau tidak ada, apakah lanjut? Ya, berarti satu tema. Ya. Ya. Ada yang bertanya? Oh, ada, Pak Rofi. Mau silakan Pak Rofi. Enggak, di mobil aja nanti Pak Rofi. Enggak ya. Di sini aja Pak Rofi. Cuman ini saat yang terkait dengan tadi kan panitia ngasih matrik bagian yang yang kesesatan itu, penyimpangan. Nah itu mungkin bisa dikomentari Ustaz, kalau kita akan catat. Tadi saya pikir belum di ini karena apa? Itu kan ini benar nggak Ustaz? Belum. Beberapa ada kesalahan.
Ya, saya tadi baru ngorek satu, judulnya aja. Di judulnya udah keliru. Nah di dalamnya ada beberapa keliruan. Ah, Ya, saya belum karena saya kepingin belum melengkapi dulu. itu. Ya, melengkapi dulu. Ya. Jadi ya detil penyimpangannya apa aja. Kan dulu catatan lengkap. Saya catat dengan lengkap dengan apa? Ininya. Kalau kemudian dalam bab dalam pertama bab asma sifat, ada kan di situ tertulis apa? Mu'attilah atau musabbihah. Ya. Nanti apa sih hanya bentuk penyimpangannya? Itu dua itu. Nah, itu maksudnya. Nah, itu nanti. Nah, itu yang lengkap dan insya Allah Pak Akas Pak punya catatan. Ya, lengkap ya. Ya. Jadi ini Pak mungkin bisa di delete dulu artinya. Di cancel dulu Ustaz. Ya, di cancel dulu nanti nunggu lengkap dan saya kesayakan dulu. Iya Ustaz. Kemudian saya koreksi Iya. sebagian lalu kemudian sudah setelah koreksi bisa disebar. Iya Ustaz. Ya. Itu Pak Rofi. Baik. Kalau ada 2 materi Ustaz, Ahlul Bait sama istri Nabi, masing-masing 5 soal, mau satu saja atau dua-duanya? Ya, yang istri Nabi aja tuh. Istri Nabi dulu, baik Ustaz. Yang lebih Siap-siap ya Bapak. yang tonton. Ya, yang istri Nabi dulu ya. Istri Nabi dulu Ustaz. Ya. Baik, istri Nabi. Baik, siap Bapak-bapak. Ada yang belum? Masih ada yang belum, sebentar. Kode 690 068. Baik. Pun semua. Baik, kita mulai nggih. Nomor 41 sampai 45 istri Nabi. Jangan lupa volume. Ada kata. Oke. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya. Ya, yuk. Sombong kali namanya panitia. Baik, siap. Next. Ring. Lanjut. 4.
Oh, no. Mungkin dibahas yang ini aja nanti ya. Terakhir, istri Nabi. Udahlah karena udah B, S, S, F, ini B nih. Baik, sudah Ustadz? Cukup mau dibahas atau lewat besok aja? Dibahas dulu. Coba kita buka ya. Semua istri Nabi adalah istri beliau di dunia dan akhirat. Betul, tidak ada keraguan di atasnya. Oke. Kemudian yang kedua, istri Nabi sederajat dalam keimanan, kecuali Khadijah dan Aisyah. Salah? Iya. Khadijah lebih utama dalam segala bidang dibandingin Aisyah. Dalam hal tertentu. Jadi Aisyah lebih utama dalam hal tertentu. Nggak diperbandingkan langsung. Ya, harus koma. Nomor 44, tidak ada satupun sahabat yang menikahi istri Nabi setelah wafat Nabi karena menghormati Nabi. Salah. Karena larangan Allah. Karena ibu nggak boleh, dosa besar. Bukan karena menghormati Nabi, enggak. Kan kalau nggak mau yang menikah dengan Nabi, hukumnya boleh kan? Cuma sungkan, nggak mau. Pak Rudi lagu. Jadi lagu, misalnya nggak ada di sini sebagai yang menikahi yang tertentu, karena menghormati suaminya. Hukumnya boleh nggak? Boleh, tapi nggak ada yang kayak kenapa? Menghormati suaminya. Ini nggak boleh. Memang tidak boleh. Ini kita semua. Teman itu bunda kalau sahabat semuanya. Secara kedudukan tidak boleh dinikahi. Ini dalam makhluk. Dalam apa? Makhluk dari ini. Terakhir, Nabi pernah beberapa kali mencerai istrinya dan semuanya karena keburukan akhlaknya. Salah. Ya, karena itu sudah ditambahkan. Ada yang cerai karena Nabi bersihkan bukan. Tapi ada karena dia nggak mau mendekati Nabi. Ya berlindung pada Allah dari Nabi ya. Jadi, alhamdulillah ini bukan alasan jadi belajar kan. Tapi kita nangkap ketika Nabi lihat karena omongannya nggak menarik udah jadi sudut dua satu apa ada adanya kenapa udah suka terus kita Udah selesai jangan suka. Oke. Baik, ada lagi yang mau dipertanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi masih ada
25 lagi kuis untuk pertemuan selanjutnya. Berarti ada 1 kali lagi ya Ustadz ya. Insya Allah nggih. Baik, untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti diatur 3 bulan kemudian, tetapi nanti di share di grup untuk tanggalnya, atau Ustadz ada pilihan pekan ke-5. Coba cek. Juni ya Ustadz. Coba cek Pak, Juni. Idul Adha tanggal berapa itu? Tanggal saja. Idul Adha 17-18 Juni. Ya, ada kemungkinan tanggal 1 Juni atau kalau enggak yang Juni. 1 Juni atau akhir gitu nggih? Juni awal tuh. Tanggal? Ya berarti tanggal 2. 2 atau akhirnya? 2 atau 30 nggih, gitu nggih Ustaz. Baik, dicatat dulu Ustaz. Nanti akan didiskusikan di panitia dan di grup. Juni nggih, Bapak-bapak. Tanggal 2 atau tanggal 30. Nanti diatur kembali, di share di grup. Mudah-mudahan tambah banyak. Sama nanti mungkin kami juga mohon izin untuk share kuesioner pelaksanaan dan kira-kira bagaimana, ada ide nggak untuk bisa mengajak para ikhwah lain untuk bisa ikut serta meskipun sesinya sesi terakhir atau persiapan di kitab yang baru nantinya. Itu supaya memang konsisten dan bisa hadir cukup konsisten, minimal 30-35 gitu lah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kami dari panitia mohon maaf Pak Eko juga tidak bisa hadir. Gitu ya, salam dari Pak Eko. Kemudian juga terima kasih Ustadz atas waktunya. Kepada Cikarang Mengaji juga terima kasih untuk selalu bisa ikut. Jazakallah khairan kasiron. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم Baca baru nih ya. Udah